Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Para pemirsa LNG TV, para sahabat muslim dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah bahagia sekali kita bisa bertemu pada sore hari ini dalam program khusus menjelang berbuka puasa di channel LNG TV kebanggaan kita semua dalam acara yang bertajuk Hikmah Himpunan Kisah Meraih Berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga kita bisa digolongkan umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa LNG TV, sahabat muslim di Kota Bontang dan sekitarnya yang semoga dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-24 Ramadan ini di tahun 1444 Hijriah, insyaallah kita akan mendapatkan tausiah dari ustadz kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Syukur Yusuf LC, yang telah berkenan hadir untuk berbagi ilmu agama kepada kita semua dengan tema yang insya Allah akan diangkat, yaitu jangan risaukan rezekimu. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Insya Allah kita akan membahas tema jangan risaukan rezekimu ya Ustadz? Iya. Insya Allah. Baik, kepada para pemirsa LNG TV sekalian, kami informasikan bahwa nantinya di sesi yang kedua akan ada 2 pertanyaan atau kuis dari kami. Bagi yang bisa menjawab dengan benar, insya Allah akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp250.000. Para pemirsa LNG TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menggali lebih dalam mengenai tema yaitu jangan risaukan rezekimu, mari kita dengarkan tausiah dengan seksama dan mencatat faidah-faidah yang Ustadz sampaikan kepada guru kita Ustadz Syukur Yusuf LC. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Nizar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa LNG TV dan para sahabat as-shaimin was-shaimat dimanapun berada, alhamdulillah, pertama-tama mari tentunya kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diizinkan untuk melaksanakan aktivitas khususnya ibadah puasa yang merupakan tugas kita, kewajiban kita selama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima ibadah-ibadah apa saja yang telah kita laksanakan pada hari ini, sehingga menyempurnakan ibadah puasa kita insya Allah di bulan Ramadan. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita dalam segala hal. Tema pada sore hari ini menjelang buka puasa adalah jangan risaukan rezekimu ya. Tema ini menarik ya, karena berkenaan dengan keyakinan di dalam hati terkait dengan hal-hal yang belum kita lihat, padahal yang kita nantikan itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Tentunya hal ini berkaitan dengan keimanan, dan keimanan adalah kemampuan seseorang untuk bisa memvisualkan sesuatu yang belum nampak ya. Jadi keimanan itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang gaib, bukan hal-hal yang nampak. Gaib itu tidak berarti tidak ada, tetapi tidak nampak. Makanya seperti surga itu adalah objek kegaiban. Apakah surga saat ini belum ada? Sudah ada, tetapi tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan objek ya keimanan. Dia adalah gaib.
Apakah Allah tidak ada? Tentu tidak mungkin, karena tanda-tanda keberadaannya sudah ada. Dengan adanya kita, ciptaan yang ada di dalam kehidupan ini, ya, alam, jagat semesta dan sebagainya adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembali lagi kepada tema yang akan kita bahas, ada jangan risaukan rizkimu. Ini menuntut adanya keimanan yang kuat. Dan sebenarnya bulan Ramadan ini adalah momentum, ya, untuk menguatkan, ya, menguatkan rasa ketenangan kita agar terhindar rasa risau terhadap rezeki tersebut. Bukankah ketika kita berpuasa ada keyakinan yang selalu hadir bahwa Allah senantiasa mengawasi kita? Begitu mudahnya kita untuk mengatakan bahwa kita sedang berpuasa padahal sebenarnya tidak berpuasa. Sangat mudah sekali. Seseorang masuk ke dalam kamar, dia tutup pintunya rapat-rapat, jendelanya pun dia tutup, tirainya pun dia tutup sehingga kondisinya gelap. Kemudian dia minum sebentar, dia cicipin makanan sebentar, kemudian sebelum dia keluar, dia seka dulu mulutnya, dia keringkan bibirnya, kemudian dia keluar dari kamarnya dalam kondisi seperti tidak makan apa-apa. Itu sangat mudah dilakukan oleh seseorang. Tetapi karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat kita menahan untuk tidak makan dan tidak minum sampai pada batas yang sampai batas yang suatu saat nanti akan kita diizinkan untuk makan dan minum. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk menghadirkan keberadaan Allah dalam hati kita. Ya. Sehingga tujuan daripada ibadah puasa yang diinginkan selain adalah ketakwaan, ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, juga dihadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana di dalam ayat 185 kalau tidak salah di surah Al-Baqarah, di situ ujungnya ketika Allah memulai kalimatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran dan seterusnya, kemudian ditutup di ayatnya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, kunci daripada hilangnya rasa risau itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa syukur ini tentunya bukanlah suatu perkataan yang hanya sebatas perkataan lalu tidak dibangun dengan prinsip-prinsip. Tentu ada syarat-syarat yang akan dibangun di situ. Ya, rasa syukur itu tidak akan hadir kalau seseorang tidak meyakini bahwa apa yang ada pada dirinya itu adalah nikmat. Jadi semakin dia menyadari banyaknya jumlah nikmat yang ada pada dirinya, maka itu akan berbanding lurus dengan peningkatan rasa syukur yang ada pada dirinya. Ada orang sudah punya mobil, tapi dia tidak memahami bahwa mobil itu adalah nikmat, maka sulit baginya untuk bersyukur. Ada orang yang selama ini diberikan kesehatan, tapi tidak menganggap kesehatan itu adalah sebuah nikmat, maka sulit baginya dia untuk bersyukur terhadap nikmat kesehatan. Kebanyakan orang atau kadang-kadang orang itu baru merasakan itu suatu nikmat apabila nikmat itu sendiri sudah dicabut sama Allah. Masya Allah. Gigi yang selama ini kita gunakan untuk buka puasa dan sahur misalnya, ya, baru terasa bahwa ternyata gigi itu bernilai, ya, bernilai atau berharga, bahwa itu adalah sebuah nikmat apabila kalau sudah tidak bisa digunakan karena sakit, kan gitu ya. Sakit gigi, wah ternyata gigi itu bermanfaat sekali. Nah, ini yang pertama. Sehingga semakin banyak pembendaharaan seseorang terhadap nikmat Allah, maka semakin besar juga rasa kesyukurannya. Ya. Tapi kalau semakin sedikit pembendaharaan nikmat yang dia sadari dalam kehidupannya, maka semakin juga kecil ruang bagi dia untuk bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur kepada Allah inilah yang akan menghilangkan ataupun mengurangi rasa risau terhadap rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu tadi, dia memahami bahwa nikmat itu begitu banyak. Bahkan di sela-sela
kesulitan hidup, masih terselip ya dalam penglihatannya, dalam keyakinannya, ini masih ada nikmat yang Allah turunkan nih kepada kita. Maka pada saat itulah dia akan dia mampu mengikis rasa risaunya, mampu menghilangkan rasa risaunya. Ini yang pertama, pengenalan terhadap apa? Nikmat Allah. Ya. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman berulang kali Allah bertanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu untuk menyadarkan kepada kita bahwa banyak sekali di dalam kehidupan di sekitar kita itu nikmat-nikmat yang terabaikan dia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kesadaran kita bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Ya. Artinya kita mengenal sumber nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Di mana Allah itu memiliki sifat yang tidak terbatas. Kalau misalnya kita memahami bahwa yang memberikan THR misalnya nih adalah bagian keuangan, bagaimana kalau bagian keuangan pada saat itu sakit? Maka otomatis THR akan terhenti. Allah tidak mengenal rasa sakit. Allah nggak pernah sakit, Allah nggak pernah terhalangi oleh siapapun. Apabila Allah menghendaki untuk memberikan kepada seseorang, meskipun seluruh manusia berkumpul untuk menghalangi pemberian tersebut, tidak akan bisa. Artinya kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah memiliki pembendaharaan nikmat yang begitu banyak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya di dalam hadis qudsi, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kata Allah, seandainya dari yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, qaumu ala sa'idin wahidin, mereka berdiri di satu tempat yang tinggi, summa sa'aluni, lalu mereka semuanya minta kepadaku, summa ataitu kulla mas'alatihi, lalu aku kabulkan semua permintaan yang mereka minta, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, tidak akan berkurang sedikit pun pembendaraan yang aku punya, meskipun Allah sudah memberikan semua yang dia minta, semua orang-orang yang meminta pada saat itu. Sampai-sampai Allah menggambarkan berkurangnya pembendaraan Allah ketika mengabulkan semua orang yang meminta pada saat itu, seperti berkurangnya ketika seseorang memasukkan jarum ke dalam lautan, lalu dia angkat itu jarum, lalu menempel di ujung jarum itu setetes air. Nah, seperti itulah berkurangnya lautan ketika berkurangnya satu tetes air. Jadi menurut kita itu berkurang apa enggak? Enggak ada sama sekali. Tidak ada tidak bisa dibandingkan. Ini yang kedua. Jadi kita meyakini bahwa Allah si pemilik nikmat itu tidak akan berkurang nikmatnya ketika dia memenuhi atau mengabulkan semua permohonan kita. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat itu sendiri sesuai dengan keinginan pemberi nikmat. Sejatinya Allah memberikan nikmat kepada kita untuk kita gunakan. Ya, kita gunakan semaksimal mungkin sehingga nikmat itu terasa manfaatnya. Ya, terasa manfaatnya dan bisa terus bertambah ya keberadaannya. Maka misalnya nikmat mata ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, kaki ini kita gunakan untuk melangkahkan kaki ke masjid, sehingga kalau kita gunakan nikmat tersebut insya Allah akan lebih awet. Justru kalau kita menggunakan nikmat Allah tidak sesuai dengan SOP-nya Allah, tidak sesuai dengan petunjuknya Allah, cenderung nikmat itu akan masa penggunaannya itu akan cepat berkurang, tidak long life gitu ya, tidak long life, tidak hemat gitu, akan terjadi pemborosan, sehingga seharusnya kita bisa merasakan nikmat itu 10 tahun karena tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah, petunjuk Allah, maka nikmat itu hanya kita rasakan sampai 5 tahun aja. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira bagian tip-tip ya yang harus kita bangun, bagaimana kita tidak risau terhadap rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada sesi-sesi tanya jawab kalau misalnya seandainya nanti ada. Silahkan. Masya Allah, tabarakallah Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas materinya ya Ustaz ya. Ada sedikit pertanyaan ini Ustaz dari saya ini Ustaz.
Sebenarnya apa sih Ustadz yang membuat risau orang-orang terhadap rezeki? Apakah karena kurang rezekinya atau karena takut jatuh miskin? Seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijawab Ustaz. Ya, baik. Terima kasih akhi. Jadi selain daripada rasa syukur yang mungkin kurang di dalam hatinya, itu akan membangkitkan rasa risau. Jadi semakin kecil rasa syukur, maka semakin besar rasa risau. Semakin ini rumusnya gitu ya. Semakin besar muatan rasa syukurnya, maka akan semakin tipis rasa risaunya. Nah, pertama yang kita perlu yakini bahwa Allah memberikan petunjuk kepada manusia itu dalam rangka untuk menghilangkan dua kekurangan kita. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ini ketika Adam diturunkan ke bumi ya. Kemudian fa imma ya'tiyannakum minni huda, nanti datang ya kepada kamu ya wahai Adam dan keturunanmu, ntar datang petunjukku. Begitulah kira-kira bahasa gaulnya gitu. Entar kalau datang petunjukku dan kamu ikut, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang ikut, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan merasa takut. Rasa takut itu kan berarti risau. Risau, Masya Allah. Ya, gitu. Nyambung. Wa lahum yahzanun, dan juga tidak akan sedih. Biasanya rasa risau atau takut itu berkaitan dengan masa depan. Masa depan, Ustaz. Ya. Ntar apa ya? Ntar apa ya? Nah, itu pasti itu. Ya. Kalau rasa takut itu biasanya rasa sedih itu biasanya berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu. Wah, terungkap lagi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Sedih dia. Sedih. Berarti rasa risau itu bisa muncul karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa rasa risau juga bisa muncul karena kurangnya ibadah kita kepada Allah. Aktivitas sholat mungkin jarang dilakukan, sedekah juga jarang ditunaikan, ya. Atau boleh jadi bermaksiat mungkin banyak, dan itu juga akan mendatangkan rasa risau. Makanya di dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarraq li ibadati." Kamu fokus ibadah aja. Ya. Terjemahnya begitu ya. Tafarraq li ibadati. Engkau fokus saja beribadah kepadaku. Fokus ibadah. Ya. Maksudnya ibadah di sini bukan berarti ibadah itu hanya sholat, ya, sujud, ruku, enggak ya. Di masjid terus. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi, dan seterusnya. Bukan suatu amal kebaikan itu kamu menghadap ke timur ataupun ke barat, tetapi beriman kepada Allah dan seterusnya, bahkan memenuhi janji, memberikan bersabar, itu semuanya adalah ibadah. Nah, artinya kata Allah, kamu fokus saja beribadah kepadaku, amla'u qalbaka ginan, maka aku akan benamkan, aku akan penuhi hatimu rasa kecukupan. Rasa cukup ini. Kadang kita tidak bisa membedakan antara rasa cukup, ya, karena kita memenuhi kebutuhan atau kemauan. Ya. Kalau kalau butuh, perut ini mungkin butuh hanya 1 piring. Coba buktikan ketika kita buka puasa. Mungkin hanya minum air kelapa sama buah isinya. Itu udah cukup itu. Udah hilang rasa lapar ya. Udah hilang rasa lapar, udah hilang rasa dahaga. Tetapi kadang-kadang yang kita lakukan justru adalah memenuhi kemauan. Keinginan. Bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan perut cuma 1 piring. Tapi kalau kemauan perut, wah, 3 piring nggak cukup, 4 piring nggak cukup. Tapi ketika nanti buka puasa yang sudah dibeli semuanya, kadang-kadang kayaknya mau dimakan semua, sehingga akhirnya dibeli semuanya. Tapi pada saat giliran sudah mau waktu buka puasa, ternyata yang kita makan cuma sebagian aja. Sisanya udah nggak muat. Nah, ini artinya karena ibadah jarang dilakukan, ya, hidupnya tidak dijadikan sebagai ibadah, akhirnya
dia memenuhi rasa kemauannya, bukan rasa kebutuhannya. Makanya Allah berjanji, kalau kamu wahai hambaku, ibadah fokus kepada aku, maka aku akan benamkan, aku akan tutup Aku akan penuhi di dalam rongga dadamu, di dalam hatimu itu rasa kecukupan. Wa asudda fakrak, dan aku akan hilangkan kefakiran. Kemudian lanjutan dari hadis qudsi ini, wa illa, jika kamu tidak melakukan itu, kata Allah, jika kamu tidak melakukan itu, artinya tidak beribadah, tidak fokus beribadah kepada aku, lam asud, amla'u yadaika syuglan, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, walam asudda faqrak, dan aku tidak penuhi kefakiranmu. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, saya ingin mengutip perkataan Hasan Al-Basri ketika beliau mengatakan begini, aku tahu bahwa rizkiku itu tidak akan tertukar, maka aku tidak akan pernah merasa khawatir. Ya. Jadi setiap hamba Allah itu pasti sudah ditentukan rizkinya, dan rizki itu tidak akan tertukar dengan orang lain. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun dabah, artinya yang merayap. Ya. Tidak ada satupun yang merayap. Kita termasuk dabah. Kenapa? Karena kita merayap. Motor juga kayaknya merayap juga. Mobil juga merayap. Tapi maksudnya makhluk hidup. Tidak ada satupun makhluk hidup illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah sudah menanggung rizkinya. Maka ketika kita seorang laki-laki tidak akan merasakan rizkinya istri kalau kita tidak nikahi dia. Begitu juga kita tidak akan merasakan rizkinya si anak kalau anak itu belum lahir. Begitu juga kita tidak akan merasakan rizki anak kedua kalau anak kedua belum lahir, dan seterusnya. Artinya setiap anggota keluarga kita itu masing-masing membawa rizki. Hanya saja tentunya perlu kerja. Ya. Nah, disinilah tawakal. Nah, yang terakhir ini yang keempat, tawakal. Kata Imam Asy'arawi, tawakal itu sebenarnya isinya cuma dua. Yang pertama kata beliau, al jawarihu ta'mal, anggota tubuh ini bekerja, wal qulubu tawakal, hati ini yang bertawakal. Mungkin seperti itu. Masya Allah. Akhirnya itu ya Ustaz, kita harus bertawakal ya Ustaz ya, untuk agar kita nggak risau ya Ustaz terhadap rezeki kita ya Ustaz. Baik Ustaz, kayaknya kita udah masuk ke sesi kedua. Kepada para pemirsa sekalian, insya Allah akan ada 2 penelpon yang akan kita beri pertanyaan. Bagi pemirsa yang bisa menjawab akan diberi hadiah berupa uang tunai Rp250.000. Para pemirsa bisa menelpon di nomor 0821 5500 6719. Ini untuk pemirsa di Kompleks PT Badak maupun di luar Kompleks PT Badak. Sekali lagi 0821 5500 6719. Nanti ketika saya bilang password, jika saya mengatakan hikmah, pemirsa bisa menjawab himpunan kisah meraih berkah. Baik, kita tunggu penanya pertama, penelpon pertama. Sudah ada. Kita ulangi kembali ya, bahwa insya Allah akan ada 2 penelpon. Nantinya akan kita beri 2 pertanyaan dan masing-masing akan mendapatkan hadiah berupa Rp250.000. Bagi para pemirsa yang ingin menghubungi nomor, bisa menghubungi nomor telepon berikut, yaitu 0821 5500 6719.
Gimana, udah ada penelponnya? Mungkin kita sambil tanya kembali ke Ustadz ya. Tadi dijelaskan ya Ustadz ya bahwa rezeki itu tidak perlu kita risaukan. Lalu bagaimana Ustadz? Sebenarnya kita rezeki itu harus kita jemput atau kita cari Ustadz? Yang benar yang mana? Ya. Atau dua-duanya benar Ustadz? Ya, memang ada kisah menarik nih, ya, antara Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijriah ya, dengan Imam Syafi'i yang wafat. Ada. Oh, ada Ustadz. Baik. Penelponnya lagi kita tunggu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hikmah. Himpunan Kisah Meraih Berkah. Baik. Dengan siapa di mana, Bu? Nurliana Jamrut. Nuriana di Jalan Jamrut ya. Baik. Baik, ada satu pertanyaan, Bu. Tolong disimak ya. Apa yang dimaksud dengan tawakal dalam Islam, Bu? Apa yang dimaksud dengan tawakal dalam Islam? Saya ulangi kembali, apa yang dimaksud tawakal dalam Islam? Bagaimana, Ibu? Sudah terputus ya, Pak Ustadz Qadarullah. Kita tunggu penelpon berikutnya. Terputus. Mungkin bisa dilanjut tadi ya, Ustadz ya? Ya. Dicari atau dijemput Ustadz? Ya, Sambil soal menunggu. rezeki, ya. Soal rezeki apakah perlu dicari, dijemput atau bagaimana? Sebagaimana kita tadi ketahui ya bahwa wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata ataupun makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan rezekinya. Ya. Nah, ini ada kisah antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i adalah murid sedangkan Imam Malik adalah guru. Imam Malik berkata bahwa rezeki itu akan datang tanpa harus ada penyebab. Tanpa harus. Ya, karena itu tadi berdasar wa ma min dabbatin illa 'alallahi. Udah dijamin Ustadz ya. Ya, semua. Tapi kembali beliau selama dia bertawakal dengan sesungguhnya tawakal. Makanya di dalam Al-Quran di surah At-Talaq Allah berfirman wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup udah. Cukup semua. Nah, cukup sudah. Nah, Imam Syafi'i mendengarkan itu punya pendapat lain. Kata beliau, sepertinya memang harus dijemput. Orang harus keluar. Akhirnya dia bertanya. Kemudian Imam Malik memberikan gambaran begini. Di dalam sebuah hadis, hadisnya sahih. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya tawakal. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Maka Allah akan memberikan kamu rizki seperti burung diberikan rizki. Yagdu himason wa yaruhu bitonan. Pergi dia dalam kondisi keroncong, kembali ya lapar, kembali ke sarang dalam kondisi kenyang. Nah, kemudian Imam Syafi'i berkata, kalau seandainya burung itu nggak keluar dari sarangnya, gimana? Kan logika kan ya? Iya betul, nggak mungkin kenyang ya. Okay. Ada pertanyaan ya, ada penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hikmah. Himpunan Kisah Meraih Berkah. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Nurliana Jamrut. Nurliana Jamrut yang tadi ini ya? Iya. Iya, ya, terputus tadi ya Bu ya. Coba saya ulangi lagi pertanyaannya, apa yang dimaksud tawakal dalam Islam Bu? Coba dijawab. Tawakal artinya mewakili atau menyerahkan. Dalam agama Islam berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tawakal artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana Ustadz? Ya, kita tidak menentukan benar atau salah ya. Udah termasuk. Insya Allah dapat hadiah. Okay.
Oh, terima kasih. Ya, baik kita tunggu penelpon kedua Ustadz ya. Ya. Mungkin sambil diluruskan nanti nggak apa-apa Ustadz. Iya. Kita sambil nunggu telepon kedua. Apa ada? Saya dilanjut Ustadz yang tadi ya Ustadz. Jadi kita lanjutkan ya. Akhirnya Imam Syafi'i bertanya, bagaimana kalau seandainya burung itu nggak keluar dari sarangnya? Apakah dia dapat makanan, dapat rizki? Saya kenyang nggak Ustadz? Kan gitu ya. Akhirnya Imam Syafi'i keluarlah, ingin membuktikan perkataan gurunya Imam Malik. Keluarlah dia berjalan, kemudian menemukan beberapa orang yang sedang memanen kurma. Orang sedang memanen kurma. Akhirnya dia bergabung, bantu manen kurma, bantu orang itu memanen kurma. Setelah selesai, ya orang ini memberikan segantang ya atau sekeranjang kurma sebagai rasa terima kasih. Nah, Imam Syafi'i dengan membawa sekeranjang kurma ini merasa senang, ya bukan merasa senang karena mendapatkan kurma, tapi merasa senang akan memberikan jawaban ya kepada gurunya, bahwa kalau saya nggak keluar saya nggak dapat nih kan gitu ya. Akhirnya dia bawalah sekeranjang kurma ini sembari menyiapkan penjelasan kepada gurunya. Ya, ketika sampai di depan gurunya dia berikan, ini guru saya saya alhamdulillah mendapatkan sekeranjang kurma setelah keluar. Kemudian saya membantu orang memanen kurma, kemudian saya dapat ini. Kemudian apa kata gurunya sambil tersenyum? Iya, tadi itu saya di tengah mengajar. Saya di tengah mengajar murid-murid saya. Saya itu terpikir dalam benak saya itu mau makan kurma. Saya mau makan manis-manisan, kurma gitu. Tapi tergambar aja, terdetik aja di dalam hati saya. Terbersih di dalam hati saya. Setelah saya ngajar, saya ngajar, ya selesai saya ngajar, saya mau makan kurma ini yang manis. Ternyata alhamdulillah kamu datang, ya, membawa kurma tanpa saya harus keluar katanya. Nah, akhirnya dua-duanya ketawa ini. Imam Syafi'i ketawa, Imam Malik juga ketawa. Artinya benar. Tidak ada yang salah. Baik. Ada penelpon masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Hikmah. Himpunan Kisah Meraih Berkah. Meraih Berkah, baik. Dengan Ibu siapa di mana? Unun di PC 6A 73A. Umi di PC 6 73A, baik. Kami beri pertanyaan ya Mbak Umi ya, Bu, tolong didengarkan. Iya. Bagaimana cara menghadirkan ketenangan dalam mencari rezeki? Saya ulang, bagaimana menghadirkan ketenangan dalam mencari rezeki? Menghadirkan ketenangan dalam mencari rezeki dengan cara berserah diri kepada Allah sepenuhnya dan meyakini bahwa rezeki Allah itu tidak mungkin tertukar. Yang pertama, tadi apa? Berserah diri kepada Allah dan meyakini bahwa rezeki tersebut tidak akan tertukar oleh orang lain. Yang pertama berserah diri kepada Allah dan penuh hati yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, Ustaz. Ya. Masya Allah. Ada jawaban lain? Cukup? Kemudian bersungguh-sungguh mencari rezeki tersebut dengan melakukan dengan al-jawarih ta'mal, meyakini bahwa anggota tubuh kita ini bekerja, dan al-qulub senantiasa tertawakal kepada Allah. Bersungguh-sungguh bekerja dengan anggota badan kita, Ustaz, dan senantiasa bertawakal kepada Allah, Ustaz. Iya. Bagus ya, Ustaz ya? Ya, bagus jawabannya. Beri hadiah, Ustaz, insya Allah. Nanti akan dihubungi panitia kepada para penelpon yang sudah masuk tadi. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 2 pemenang, Ustaz. Dari Masya Allah. penelpon yang masuk pada petang ini rezeki juga nih. Masya Allah, Ustaz. Rezeki dari Allah SWT melalui panitia. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang sore hari ini. Nanti insya Allah akan dihubungi oleh panitia untuk hadiahnya. Para pemirsa LNJ TV rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tak terasa ya,
Ya. Ustadz dan para pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebagai pesan penutup, marilah kita senantiasa terus meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Terlebih kita telah masuk ke 10 terakhir ya, di tanggal 24 Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa beri taufik untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar dan mendapatkan predikat takwa setelah keluar dari bulan Ramadan ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas sore hari ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang pertama kepada perusahaan melalui Yaumil LNG Badak yang senantiasa mendukung dakwah Islam di lingkungan PT Badak maupun di Kota Bontang. Salah satunya dengan mengadakan acara yaitu Hikmah Ramadan pada petang hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada guru kita Ustadz Syukur Yusuf LC. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya dan telah hadir, yang telah berkenan menjadi narasumber kita, dan kepada seluruh pemirsa LNG TV yang senantiasa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kembali kita di surganya sebagaimana Dia mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Saya Nizar sebagai pembawa acara sore hari ini mengucapkan permohonan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian, dan kami ucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh pemirsa. Terakhir, mari kita tutup acara hikmah ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.